Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Koneksi antar materi modul 2.3 Coaching untuk Supervisi Akademik oleh Tri Julianto SPDSD CGP Angkatan 7 Kabupaten Cilacap. Pendahuluan. Modul coaching untuk supervisi akademik memberikan ruang bagi kita untuk berlatih, membangun komunikasi yang empatik, dan memberdayakan sebagai pemimpin pembelajaran dan kepala sekolah dalam membuat perubahan strategis yang mampu menggerakkan komunitas sekolah pada ekosistem belajar. Perubahan strategis yang sejalan semangat Merdeka Belajar untuk meningkatkan kualitas kurikulum, standarisasi, proses, dan standar penilaian yang bermakna dan kualitas sumber daya guru dan tenaga kependidikan dalam mewujudkan pendidikan yang berpihak pada murid pada satuan pendidikan di sekolah. Yang pertama, pemikiran reflektif terkait pengalaman belajar, bahwa pengalaman atau materi pembelajaran yang diperoleh yang pertama tentang konsep coaching secara umum dan konsep coaching dalam konteks pendidikan. Konsep coaching secara umum dapat didefinisikan sebagai sebuah proses kolaborasi yang berfokus pada solusi, berorientasi pada hasil dan sistematis, di mana coach memfasilitasi peningkatan atas performa kerja, pengalaman hidup, pembelajaran diri, dan pertumbuhan pribadi dari coaching. Dikemukakan oleh Grant tahun 1999. Kemudian, konsep coaching dalam konteks pendidikan. Ki Hajar Dewantoro menekankan bahwa tujuan pendidikan itu menuntun tumbuhnya atau hidupnya kekuatan kodrat anak sehingga dapat memperbaiki lakunya. Oleh sebab itu, keterampilan coaching perlu dimiliki para pendidik untuk menuntun segala kekuatan kodrat atau potensi agar mencapai keselamatan dan kebahagiaan sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Sistem Among, yaitu Ingat Sosung Tulodo, Ingmati Mohon Karso, Tuturi Handayani, menjadi sebuah semangat yang menguatkan keterampilan komunikasi guru dan murid dengan menggunakan pendekatan coaching. Tuturi Handayani menjadi kekuatan dalam pendekatan proses coaching dengan memberdayakan semua kekuatan diri pada murid. Sebagai seorang guru, dengan semangat Tuturi Handayani, maka perlulah kita menghayati dan memaknai cara berpikir atau paradigma berpikir Ki Hajar Dewantoro sebelum melakukan pendampingan dengan pendekatan coaching sebagai salah satu pendekatan komunikasi dengan semangat Among. Pengalaman atau materi pembelajaran diperoleh yang kedua yaitu tentang paradigma berpikir dan prinsip coaching. Bahwa paradigma berpikir coaching meliputi yang pertama, fokus pada coaching atau rekan yang akan dikembangkan. Kemudian bersikap terbuka dan ingin tahu. Memiliki kesadaran diri yang kuat serta mampu melihat peluang baru di masa depan. Selanjutnya, prinsip coaching. Bahwa prinsip coaching meliputi yang pertama ada kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Pengalaman atau materi pembelajaran diperoleh yang ketiga adalah kompetensi inti coaching dan Tirta sebagai alur percakapan coaching. Bahwa kompetensi inti coaching meliputi yang pertama ada kehadiran penuh atau presence, di mana ini merupakan kemampuan untuk bisa hadir utuh bagi coaching. Bisa dilakukan menggunakan model stop ataupun mindful listening. Kemudian, mendengarkan aktif. Seorang coach yang baik akan mendengarkan lebih banyak dan lebih sedikit berbicara. Kemudian, mengajukan pertanyaan berbobot. Pertanyaan diajukan seorang coach diharapkan dapat menggugah
orang atau koji untuk berpikir dan dapat menstimulasi pemikiran koji. Kemudian, kompetensi inti coaching dan tirta sebagai alur percakapan. Bahwa tirta yang pertama adalah tujuan. Di sini menyepakati topik pembicaraan dan hasil pembicaraan. Ada tujuan atau sesuatu yang diharapkan dari percakapan tersebut. Kemudian, identifikasi. Dapat menggali dan memetakan situasi saat ini. Mengumpulkan sebuah fakta-fakta yang ada. Kemudian, rencana aksi. Dalam rencana aksi ini dapat mengembangkan sebuah ide-ide atau solusi alternatif sehingga rencana dari sebuah solusi dapat muncul dari seorang coach. Kemudian tanggung jawab, berkomitmen akan langkah selanjutnya atau lebih kepada tindak lanjut dari rencana aksi. Kemudian yang keempat, materi pembelajaran yang diperoleh adalah supervisi akademik dengan paradigma berpikir coaching. Dalam pelaksanaannya ada dua paradigma utama yang menjadi landasan kita menjalankan proses supervisi akademik yang memberdayakan, yakni paradigma pengembangan kompetensi yang berkelanjutan dan optimalisasi potensi setiap individu. Lalu ada beberapa prinsip-prinsip supervisi akademik meliputi yang pertama kemitraan. Kemudian ada konstruktif, terencana, reflektif, objektif, berkesinambungan, dan komprehensif. Kemudian emosi-emosi yang dirasakan terkait pengalaman belajar. Tentunya ada beberapa emosi yang dirasakan oleh saya dalam pengalaman belajar pada modul ini. Yang pertama, kepuasan. Tentunya merasa puas dengan apa yang sudah diterima atau yang didapat dari materi ini. Kemudian ada antusiasme. Antusiasme dan gembira atas hal-hal yang baru yang diterima, terutama jika hal tersebut menjanjikan sebuah pengalaman baru yang menyenangkan ataupun menggembirakan. Kemudian adanya rasa ingin tahu, merasa tertarik, ingin tahu lebih banyak tentang hal-hal yang diterima, hal yang baru yang menjadi emosi positif yang muncul setelah menerima hal-hal tersebut. Kemudian keterbukaan, merasa terbuka dan siap untuk menghadapi hal-hal yang baru, dapat memperkaya pengalaman hidup yang timbul akan karena hal-hal yang baru. Kemudian ada rasa bangga, merasa bangga dengan diri sendiri karena berhasil menerima hal-hal yang baru. Kemudian, apa yang sudah baik berkaitan dengan keterlibatan diri dalam proses belajar. Dalam hal yang baik, saya rangkum menjadi ada 6. Yang pertama, ada konsistensi, kemudian ada berpartisipasi aktif, kemudian ada pemanfaatan sumber daya, refleksi diri, fokus, serta percaya diri. Kemudian, apa yang perlu diperbaiki terkait dengan keterlibatan diri dalam proses belajar? Yang pertama, ada komunikasi. Komunikasi perlu diperbaiki dengan semua pihak. Begitu juga dengan kolaborasi atau kerjasama dengan orang lain. Kemudian adanya manajemen diri, pengolahan diri yang lebih baik, serta pembuatan skala prioritas. Ini adalah hal yang perlu saya perbaiki. Kemudian keterkaitan terhadap kompetensi dan kematangan diri. Pengalaman belajar sangat berpengaruh terhadap kompetensi dan kematangan diri pribadi karena merupakan keterkaitan sebagai suatu siklus yang saling memperkuat satu sama lain. Analisis untuk implementasi dalam konteks CKP. Saya rangkum menjadi 4 indikator. Yang pertama, ada memunculkan pertanyaan kritis, kemudian mengolah materi yang dipelajari, menganalisis tantangan, memunculkan alternatif atau solusi. Indikator yang pertama, memunculkan pertanyaan kritis. Ada 4 pertanyaan yang saya rangkum menjadi sebuah pertanyaan kritis. Yang pertama ada, bagaimana konsep coaching dalam konteks pendidikan dapat berjalan dengan maksimal? Yang
kedua, bagaimana coaching dilaksanakan sehingga sesuai dengan prinsip coaching. Yang ketiga, bagaimana membuat pertanyaan berbobot sesuai dengan alur cerita. Pertanyaan yang keempat, bagaimana langkah yang digunakan agar supervisi akademik dapat tercapai. Indikator yang kedua, mengolah materi yang dipelajari. Tentunya dalam mengolah materi dipelajari dengan pemikiran pribadi sehingga tergali suatu wawasan baru. Yang pertama, saya rangkum yaitu ada refleksi diri, kemudian ada berdiskusi dengan orang lain, kemudian saya juga menulis atau mencatat, kemudian membuat mind map, dan juga membaca buku ataupun artikel-artikel terkait yang berhubungan dengan materi saat ini. Indikator ketiga, menganalisis tantangan. Adapun tantangan yang dihadapi ada manajemen diri, tentang manajemen waktu, komunikasi, serta kolaborasi. Indikator yang keempat, memunculkan alternatif atau solusi terhadap tantangan. Yang pertama, solusinya tentang bagaimana mengatur atau mengolah diri dengan baik, lebih kepada memanajemen diri agar bisa mendapatkan suatu solusi atau gambaran terhadap apa masalah yang sedang dialami. Kemudian juga membuat skala prioritas sehingga waktu bisa diatur, dapat menentukan kegiatan mana yang akan dikerjakan terlebih dahulu. Kemudian berkomunikasi lebih terbuka dengan siapapun, dengan semua pihak, dan juga tentunya berkolaborasi atau bekerja sama dengan semua pihak secara baik atau secara intens. Lalu membuat keterhubungan. Ada 4 indikator. Yang pertama, ada pengalaman masa lalu, penerapan di masa mendatang, konsep atau praktik baik yang dilakukan, kemudian ada informasi yang didapat dari orang atau sumber lain. Indikator yang pertama, tentang keterhubungan atau keterkaitan, bahwa dari materi-materi sebelumnya, dari mulai filosofi Ki Hajar Dewantoro, nilai dan peran guru penggerak, visi guru penggerak, budaya positif, pembelajaran berdiferensiasi, kesemuanya ini adalah berkaitan dengan modul ini. Mereka saling terkait satu sama lain dan tidak dapat dipisahkan. Kemudian penerapan di masa mendatang. Penerapan dilakukan secara bertahap melihat situasi dan kondisi yang ada. Kemudian yang indikator ketiga, konsep atau praktik baik yang dilakukan. Beberapa konsep tentunya sudah dilakukan di sekolah. Dan yang keempat, informasi yang didapat dari orang lain atau sumber lain. Tentunya informasi tambahan didapatkan sebagai referensi baik dari media sosial seperti Google, YouTube, Instagram ataupun yang lainnya. Terima kasih, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.